Pak Menteri, saya waktu jadi gubernur membuat peraturan, judulnya Peraturan Budaya Desa. Di peraturan itu diatur tentang culture sebagai kekuatan mengatur regulasi. Saya meyakini betul Pak, kalau desa diatur terus dengan perangkat undang-undang dan budayanya ditinggalkan, desa akan hilang sebentar lagi. Yang ada adalah para kepala desa yang ahli dalam membuat administrasi, tapi omongannya nggak didengar sama rakyat. Kenapa? Kulturnya hilang. Indonesia adalah negeri culture, negeri kultural. Kita punya pengalaman kultur yang lama. Kita hidup di zaman kerajaan karena culture. Saat kolonial menguasai republik ini, bangsa kita masih survive karena culture. Ketika Orde Lama, kita culture. Ketika Orde Baru, culture. Diserang oleh krisis ekonomi global, hampir bangkrut bangsa ini, 99, 98, culture. Telah menjaga seluruh kantong ekonomi publik yang bertahan berdasarkan tanah, air, udara yang bersenyawa. Tidak semua persoalan harus diselesaikan dengan tata kelola anggaran dan pemerintahan. Negeri ini nggak sanggup kalau melakukan itu. Untuk itu di Pergub itu dulu ngatur. Di antaranya kalau nebang pohon yang ketinggian sekian, kemiringan kesekian gak boleh ditebang. Kalau bangun rumah menghadapnya harus ke sana. Kalau ada masalah hukum yang kasusnya pencurian apapun di bawah 10 juta tidak boleh dibawa ke ranah pengadilan. Kalau dia mencuri ayam karena lapar, maka yang harus dipanggil tetangganya, yang harus dipanggil RW-nya dan kepala desanya. Kenapa? Kalau orang mencuri karena lapar, yang salah bukan rakyatnya, yang salah pemimpinnya, kenapa rakyatnya dibiarkan lapar? Maka dibuatlah tiap desa yang disebut dengan lembaga peradilan adat. Diisi oleh para tokoh, berperanlah Babinsa, Babin Kamtibmas. Ketika Pak Jaksa Agung terpilih menjadi Jaksa Agung, maka keluarlah yang disebut dengan restorasi justice. Di restorasi justice ternyata orang mencuri motor karena istrinya sedang melahirkan. Menurut saya dia mencuri karena untuk kepentingan istrinya. Dan istrinya satu. Kecuali dia mencuri untuk kepentingan istrinya yang keempat. Itu tidak boleh restorasi justice. Kemudian saya melihat bagaimana dia dikembalikan dari hukumannya, dibebaskan, dan keluarganya diberikan kompensasi untuk pembayaran rumah sakit. Terakhir Pak, saya menangani seorang kuli konveksi di Garut. Dia menerima motor hasil curian karena dibeli di media sosial. Belinya 1,5 juta, dia hasil labung nama. Ternyata motornya motor hasil curian dan ditahan di Polres Sumedang. Saya waktu itu langsung bergerak, menemui Pak Kajari, berkoordinasi dengan Bu Kajati pada jam Pidum. Akhirnya dibebaskan dengan restorasi justice. Dan ternyata yang dicurinya itu anak mahasiswa, orang Bogor kuliah di Unpad. Saya menggantinya dengan motor yang baru. Tapi jangan sampai besok ada yang dicuri lagi agar motornya baru lagi. Kemudian karena waktu itu masa percobaannya harus bersihin masjid segala macam, saya bilang begini, nanti dia makannya dari mana? Maka saya angkat menjadi tenaga kebersihan Pemprov Jabar. Keadilan itu bisa kita wujudkan dengan hal-hal yang sederhana. Saya selalu mengatakan kalau orang mencuri 1 juta itu biaya penangkapannya berapa? Biaya penyelidikannya berapa? Biaya penyidikannya berapa? Itu saksi bolak-balik itu lebih dari 1 juta. Belum biaya tahanan. Terus ketika ditahan besoknya asalnya nyuri ayam, besoknya dilatih nyuri kambing. Kemudian dilatih lagi nyuri sapi. Berbahaya Pak. Untuk itu saya berucap terima kasih. Hari ini dibentuk. Dan 100% Pak ini Posbakum di Jawa Barat dalam waktu 1 minggu.
Karena yang tidak bikin saya ancam bantuan gubernurnya nggak turun. Maka saya berucap terima kasih dan Pak Sekda, Kepala Biro Hukum, nanti hari Senin saya akan mengeluarkan peraturan gubernur tentang budaya desa yang di dalamnya ada klausul atau pasal yang mengatur dibentuknya lembaga adat desa untuk menyelesaikan konflik perselisihan di tingkat desa.